Perkenalkan, nama saya Clara Sirait dengan NIM B1B1230082. Di sini saya akan memberikan sedikit kritik atau argumen terhadap kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia. Adapun dampak yang diperoleh, yang pertama dampak lingkungan seperti abrasi, kerusakan terumbu karang, dan perubahan topografi. Pengerukan pasir mengangkat sedimen dasar laut yang penting untuk stabilitas garis pantai dan habitat. Konsekuensinya peningkatan kekeruhan air, penutupan cahaya untuk fotosintesis terumbu karang, hilangnya area pemijahan ikan, dan perubahan topografi dasar laut yang permanen semua mempercepat abrasi pantai dan menurunkan ketahanan ekosistem pasir. Ancaman terhadap kedaulatan wilayah dan pulau-pulau kecil. Mengekspor pasir berarti melepas sumber daya sedimentasi yang mempertahankan garis pantai dan pulau kecil. Dalam jangka menengah sampai panjang, kehilangan sedimentasi menambahkan kerentanan pulau-pulau kecil terhadap penurunan daratan dan intrusi air laut. Manfaat reklamasi dapat menguntungkan pihak luar, sementara kita kehilangan daratan. Dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan juga sangat merugikan masyarakat nelayan tradisional yang selama ini menggantungkan hidup dari kekayaan laut. Aktivitas tambang pasir menyebabkan air laut menjadi keruh, merusak terumbu karang, dan menghancurkan area pemijahan ikan. Akibatnya, nelayan terus melaut lebih jauh dengan biaya operasional yang lebih tinggi, akan tetapi hasil tangkapannya yang kian makin lama semakin menurun. Kebijakan ini jelas tidak berpihak pada ekonomi kerakyatan dan justru memperlebar jurang ketimpangan antara pengusaha tambang besar dengan masyarakat pesisir yang kian terpinggirkan. Ini sebetulnya yang di dalam perpres itu adalah pasir sedimen, ya, pasir sedimen yang mengganggu pelayaran, yang mengganggu juga terumbu karang. Memang dulu arahnya ini rapat sudah lama sekali. Pemerintah sudah lama melakukan pembahasan kebijakan ekspor pasir. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan ekspor pasir laut bisa dilakukan jika kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi dan harus dilakukan sesuai aturan perundang-undangan. Itulah yang terjadi pada izin ekspor pasir laut. Selama 2 dekade ekspor pasir laut dilarang, pemerintahan Joko Widodo justru membuka kembali keran ekspor pasir laut, pemirsa. Hal ini tentu saja memantik polemik, tidak hanya isu lingkungan. Kebijakan ini juga bisa menyebabkan semakin mengecilnya wilayah Indonesia. Selain itu juga muncul dugaan kebijakan ini hanya menguntungkan segelintir kelompok. Investasi asing ke proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, utamanya investasi dari Singapura. Diketahui, pemerintah sedang gencar menjaring investor dari berbagai negara untuk terlibat dalam pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Enggak adalah ke situ, ujarnya saat ditemui di gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 12 Juni 2023.